Untuk melakukan pemanenan, ya, kita bisa melakukan pemanenan itu mulai dari jam 5 bisa. Kalau masih gelap, ya kita lakukan jam setengah 6 atau jam 6 pagi. Bisa kita lakukan yang umum, ya, bagi pekerja kita yang sudah siap-siap untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Itu kita lakukan jam 7, ya. Bisa jam 6, jam setengah 6, atau jam setengah 7, atau jam 7 itu lebih baik, lebih bagus. Tujuannya untuk tanaman itu ketika dilakukan pemanenan atau pemetikan itu tidak, coba lihat ini, itu tidak stres, ya. Tidak stres. Tangkai ini, maaf, ini kecil-kecil nggak dipanen, ya. Seperti ini contohnya kita, nah seperti ini. Nah, ini tangkainya tidak dibuang, tujuannya supaya tidak busuk, ya, tidak cepat busuk dan tahan lama ketika dilakukan pemanenan. Coba sana terus. Kemudian dilakukan pemetikan tentunya dengan cara hati-hati menggunakan tangan. Nah, ini diantara salah satunya. Coba, ini sini ada Ananda Bilal. Pemetikannya pelan-pelan, tidak terlalu kasar, dipetik dengan cara hati-hati. Kita menggunakan metode tangan, ya, atau manual menggunakan tangan. Bisa kita melakukan dengan cara menggunakan gunting, tapi kalau menggunakan gunting kan bagi kita sangat lama, ya. Lebih pasnya menurut kita dan bagi kita yang ada di sini, kita menggunakan manual, yaitu menggunakan tangan secara langsung dengan cara berhati-hati, pelan-pelan, tidak terlalu kuat, ya, agar tidak stres dan tidak rusak dari sisi tangkainya. Dan kemudian ketika dilakukan pemanenan, tentu kita melakukan surtir, ya, pensurtiran. Buah yang hasil yang kita panen ini akan dilakukan penyutiran berdasarkan kualitas hasil dari pemanenan cabai keritingnya. Untuk para santri ini melakukan praktek pemanenan yang langsung didampingi oleh pekerja kita di lahan zona 2. Kita beralih ke zona 1. Ini tidak dilakukan pemanenan karena kita fokus dulu di zona zona 2, maaf, zona 2. Kita lihat tanaman cabai keriting di zona 1-nya. Ini adalah cabai di zona 2, ya. Cukup lebat, ya. Alhamdulillah, tanaman kita cabai keriting Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Loka Budidaya Terpadu, yang dimana penanaman cabai di tempat kita ini cukup lumayan baik, lumayan bagus, ya. Tentunya itu semua atas kolaborasi, ya, pengalaman, pemahaman, dan tentunya kita dapat juga sering sharing sama beberapa petani yang memang punya keahlian. Kemudian kita lakukan praktek di lapangan bagaimana cara untuk melakukan penanaman. Dari awal kita tidak memiliki ilmu pertanian, tapi kita mencoba untuk belajar, terus belajar. Alhamdulillah, saat ini kita sudah bisa melakukan praktek di lapangan dan melakukan penanaman. Coba lihat. Ini diantaranya cabai yang sudah siap, ya, untuk dilakukan pemanenan. Adapun waktu pemanenan, ya, tentunya kita melihat umur, ya. Coba sambil jalan. Ini diantara salah satunya. Cabai ini cukup lebat, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara salah satunya ilmu pengetahuan di bidang pertanian, perkebunan, ya, juga peternakan. Di antara salah satunya juga kita terus belajar. Coba lihat tuh, lebat sekali, ya. Ini siap dan tidak siapnya pemanenan kita lihat
untuk melihat kapan kita harus melakukan pemanenan. Untuk melakukan pemanenan tersebut, tentunya kita melakukan pemanenan melihat umur, ya, umur. Untuk umur cabai keriting yang siap untuk dilakukan pemanenan, pertama kali kita lihat usianya. Kalau usia dari awal penanaman sampai siap pemanenan, itu kita lihat dari usia 70 sampai 85 hari. Ya, 70 sampai 85 hari kita lihat dari pertumbuhan tanaman cabai yang kita tanam. Dilihat dari sisi kesuburannya, ya, pertumbuhannya yang baik, ada yang terkendala, ya, yang kemudian kerdil, ada yang keriting dan sebagainya, sehingga itu juga menghambat daripada pertumbuhan, dan yang seharusnya dilakukan pemanenan tidak bisa dilakukan pemanenan. Makanya yang umum atau yang apa namanya, yang siap untuk dilakukan kalau kita melihat dari usia, itu dilihat dari usia 70 sampai 85 hari. Tergantung, tentunya kita melihat tergantung dari varietas, varietas, ya. Tergantung melihat dari varietas cabai yang kita tanam atau bibit yang kita tanam. Dari awal kita melakukan penanaman ini tentunya menggunakan metode pembelian bibit atau bibit di Dana Tani atau Sahabat Tani atau di toko-toko pertanian. Kemudian benih-benih tersebut kita tuangkan di gelas, dituangkan ke gelas yang sudah kita kasih air. Kemudian kita tuangkan itu benih-benih atau bibit tersebut di dalam gelas yang sudah terisi air. Kalau yang mengambang, kita tidak lakukan penyemaian, tidak dilakukan untuk penanaman, karena kita akan melihat di situ yang unggul dan yang tidak unggul, yang baik dan tidak baik, atau diistilahkan varietas, ya, untuk melihat cabai yang bagus itu diambil yang tenggelam, ya, yang masuk dalam air. Yang mengambang itu yang tidak kita lakukan untuk penyemaian. Biasanya itu nanti kedepannya banyak terkendala atau mati atau nggak hidup. Seperti itu untuk pengetahuan kami. Ya, kalau sahabat-sahabat para petani, ya, dimanapun berada, sambil sharing-sharing, sambil kita komen di YouTube kami, di Tradisi Berguru, ataupun di media sosial yang lain, ya, di media sosial yang lain, mulai dari FB ataupun media-media yang lain. Kalau menemukan video ini, silakan komen, kasih pengalaman seputar cabai keriting kepada kami, agar kami juga bisa belajar lebih baik lagi, lebih profesional lagi, karena kita masih dibilang masih baru, ya, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Adapun mengenai tentang umur, selain daripada umur, tentunya kita melihat dari interval, ya. Kalau interval itu melakukan pemanenan dapat kita lakukan dengan cara diulang-ulang, ya, setiap 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Atau dengan cara kita ambil berapa bedeng, misalnya 5 bedeng dulu yang dipanen, besoknya 5 bedeng, terus berganti. Jadi nggak putus-putus kita melakukan pemanenan. Kalau kita melakukan pemanenan dengan secara serentak atau melakukan pemanenan secara massal menggunakan tenaga pekerja, ya, di lapangan, kita bisa melakukan setiap minggu sekali, ya, tergantung dengan lihat. Tapi seminggu sekali pada umumnya itu sudah siap untuk dilakukan pemanenan cabai. Jadi kalau 1 bulan ini 4 kali pemanenan. Tapi kalau kita menggunakan pekerja yang banyak, dilakukan pemanenan secara serentak. Tapi kalau tidak dilakukan secara serentak karena faktor SDM kita atau pekerja di lapangan itu sedikit, maka bisa menggunakan dengan metode gantian, ya, maksudnya 3 sampai 4 hari, artinya ambil, atau dengan metode 5 bedeng kita panen, kemudian berpindah lagi 5 bedeng, terus bergilir.
Seperti itu. Dan baiknya untuk melakukan pemanenan itu sekitar jam setengah 6 atau jam 5 kalau memang sudah terbit matahari ya, agak pagi itu. Tapi kalau di sini kita biasanya melakukan pemanenan jam 6 atau jam setengah 7 atau jam 7 itu lebih bagus. Ini mengenai tentang apa namanya? Ini nih coba. Nah ini diantara salah satunya ya. Ini diantara salah satunya tentunya berbeda. Daunnya saja berbeda. Nah ini berbeda ya. Berbeda. Nah, mengenai tentang ini tentunya kita melihat dari sisi hama. Ya, melihat dari sisi hama. Untuk cara mengatasi, tentunya cara mengatasi apa hama atau kutu, ada istilah kutu daun ya. Ini bisa dijadikan apa? Bisa terkena kutu ya, ini seperti ini. Maaf saya ambil. Nah seperti ini. Nah ini kena kutu ya. Ini diantara salah satunya ya. Ini diantara salah satunya kena serangan hama kutu daun ya. Agar hasil panen lebih maksimal, maka kita lakukan teknik penyimpanan pasca panen ya, agar cabai tahan lama ya. Kemudian pemupukan ulang agar tanaman kembali produktif setelah dilakukan pemanenan. Jadi ketika kita sudah melakukan pemanenan, berapa bedeng yang kita panen dan berapa bedeng yang anak-anak ini praktek, misalnya ada 10 bedeng yang kita lakukan pemanenan, maka 10 bedeng itulah yang kemudian kita lakukan pemupukan ulang dan penyemprotan nutrisi ya, kemudian juga daun, melihat adanya tanaman atau buah ini supaya tidak rontok, maka kita lakukan penyemprotan dan lain-lain. Kita juga melihat cuaca ini cukup bagus ya, cerah ya. Tadi malam sedikit gerimis, kemarin hujan. Untuk saat ini cukup lumayan cerah. Ini juga melakukan pemanenan ini juga kita harus melihat cuaca. Jadi lakukanlah saat cuaca cerah ketika kita melakukan pemanenan dan tidak dalam keadaan hujan. Kenapa? Kalau kita melakukan pemanenan itu di waktu cerah atau tidak hujan, agar kadar air ini tidak terlalu tinggi, sehingga itu juga bisa memicu kesetresan tanaman yang merupakan tanaman cabai keriting kita. Maka ambil dengan cara melakukan pemanenan cabai keriting ataupun cabai rawit atau cabai setan ya, biasa kita sebut di sini cabai setan ya. Ada yang bertanya kenapa tidak disebutkan dengan cabai iblis ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Cuma yang biasa kita lihat, yang kita dengar dari beberapa orang juga, kapan tanam cabai setan, nah, seperti itu. Kadang-kadang tergelitik juga pertanyaan itu. Ada cabai hijau, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit dan lain-lain. Mengenai tentang kembali lagi ya, jadi mengenai tentang pemanenan, kita lihat cuacanya terang cerah, kita lakukan pemanenan di waktu pagi. Kalau tidak pagi, maka lakukanlah pemanenan di waktu sore, jangan dilakukan di waktu siang supaya juga tidak menimbulkan kesetresan dan lain-lain. Tentunya banyak faktor nanti dan banyak kendala di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan tanaman tersebut. Ini adalah contoh di antara cabai ya, yang tidak begitu maksimal pertumbuhannya. Beda dengan yang tadi, ada yang hijau ya, ini ada sedikit menguning dan sedikit kerdil. Ada bertanya, apa penyebab daun cabai keriting atau menguning ya, ini sudah sedikit menguning. Ini ada beberapa sebab. Di antaranya adalah kekurangan unsur hara ya, kekurangan unsur hara. Kadang-kadang juga ada santri juga bertanya, apa itu hara? Hara ini ya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini dapat menyebabkan daun cabai keriting atau menguning.
dan pertumbuhan tanaman ya tentunya terhambat ya, kesuburannya ya kemudian menguning seperti ini. Tentunya kita perlu dilakukan penyemprotan seperti melakukan penyemprotan kandasil ataupun hama yang lainnya. Bisa kita menggunakan dengan sprint, Excel atau ya Amasel ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Ada beberapa jenis kita melakukan penyemprotan. Kadang ada 3 seperti MPK, kemudian juga pupuk yang lain, startop juga bisa. Tapi kalau musim sedikit ada gerimis ya kita mencoba agar ketika melakukan penyemprotan itu menembus ke daun, kita biasanya menggunakan Exer ya. Untuk para sahabat-sahabat FB, sahabat YouTube, sahabat media sosial, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di kegiatan kami bersama anak-anak seputar praktek di lapangan ya, para santri Pondok Pesantren Agro Nurul Islam pagi ini, hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Untuk para sahabat jangan lupa terus dukung kami, doakan kami, khususnya untuk anak-anak kita. Doakan semoga anak-anak kita ini lebih memahami seputar ilmu muamalah, baik itu yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan. Pertanian baik itu jenis tanaman yang kita tanam, kangkung kah, cabai keriting kah, cabai rawit kah, atau tanaman-tanaman basah seperti kangkung, bayam, selada, atau tanaman gantung, mentimun, gambas, labu air, labu madu, pari, kacang panjang, dan lain-lain. Tentunya banyak tanaman-tanaman yang kita tanam bertujuan bukan hanya satu jenis yang kita tanam, bukan hanya cabai, ada juga jagung yang sudah kita siapkan lahannya seperti biasa ya. Kemudian juga ada ubi sayur, ada beberapa tanaman ya, genjer juga diantara yang ada di parit-parit kita produktifkan. Untuk para sahabat sebagai penutup, tentunya kita memberikan sedikit ya pengalaman kita yang ada di pengembangan wakaf ini, Direktorat Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Loka Budi Terpadu. Tentunya ada beberapa susulan-susulan atau langkah-langkah untuk budidaya cabai dari awal sampai panen. Tentunya ada beberapa urutan-urutan yang kita lakukan. Seperti biasa, bagaimana sih urut-urutannya untuk melakukannya? Tentunya kita melakukan dengan cara teknik dengan cara budidaya cabai ini dari awal hingga panen. Yang pertama tentunya pedoman teknik budidaya, SOP-nya bagaimana, kemudian melakukan penyiraman, pembibitan, penyemaian kalau bahasanya itu ya, kemudian pembibitan, cari yang bagus, yang varietas itu tadi, kemudian melakukan penanaman di lapangan, buat bedengan ya, digemburkan, kemudian dikasih pupuk dasar, dolomit, dan pupuk ya 16-16 atau pupuk mutiara dan lain-lain. Kemudian kita juga lakukan setiap hari pengecekan, pemeliharaan, penyiraman yang rutin, nutrisi juga harus kita lakukan, pemberian nutrisi kepada tanaman ini supaya maksimal pertumbuhannya, pemupukan susulan, ya pupuk kimia dan lain-lain. Mungkin hanya inilah sekedar informasi dari kami seputar tanaman cabai keriting digital farming di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Loka Budi Terpadu. Salam pertanian untuk para sahabat petani,
para pencinta petani di luar sana. Jangan lupa like and share video kami untuk selalu mendukung kegiatan dan program-program terbaru kami, mulai dari program pertanian, program perkebunan, program perikanan, program peternakan, dan pendidikan, dakwah sosial, dan program-program yang lainnya. Dan tentunya kita akan membuat program UMKM untuk menyiapkan lapangan kerja untuk anak-anak kita ke depan. Jika tidak menemukan pekerjaan, tentunya kita ingin menyiapkan tempat, lahan, ataupun pekerjaan ya untuk anak-anak kita yang sesuai dengan UMKM. Doakan kami, semoga program kami diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, dan tentunya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita di masa depan.